Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada pada saat pagi hari ini, kita siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kita naikkan suatu pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. haleluya. Aku ada saat ini, semuanya nyata kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sedang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bahwa semua yang jemaat dapat adalah kemurahan daripada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena Haleluya, haleluya, haleluya. aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Mari kita serukan bahwa kedatangan kita saat hari ini karena kemurahan Tuhan. Bila kita bisa hidup, kita bisa bernapas, kita bisa berkarya hari ini, bukan karena kekuatan kita. Sadarilah ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita puji dengan sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Yesus, Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Haleluya. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Karena kemurahan Tuhan. Oh, haleluya. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus menyadari haleluya, kebaikan kemurahan Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi Haleluya. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih. Kalau kami bisa ada hidup saat ini Tuhan, Aku hidup hari ini. ini berkat kemurahan-Mu. Semua berkat Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Atas kasih dan kemurahan-Mu, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami akan memuliakan nama Tuhan, sebab hanya ini yang dapat kami persembahkan. Kami kembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik, sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, kemampuan, gairah, sukacita selalu untuk kami memuliakan nama Tuhan. Kami buka ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, silahkan duduk kembali. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari kita puji dengan girang-girang. Haleluya. Haleluya. Masuk hadiratnya. Haleluya. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembahnya. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita salah menginginkannya. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian
jauh bahagia. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini karena kita dengan hati bersyukur, dengan hati yang tulus memuliakan dan meninggikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan suatu pujian, kita berkumpul bersama dengan hati yang sukacita. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. haleluya. Kita tinggalkan segala berbagai berhala, puji dengan hati bersuka. Kita berkumpul, Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, haleluya. meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala berbagai berhala, Amin. puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanmu, angkat padamu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanmu. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, Haleluya. meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, Kesukaan dari Tuhan, kekuatanmu, kekuatanmu, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanmu. kesukaan dari Tuhan, Kesukaan dari Tuhan, kekuatanmu, kekuatanmu, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanmu, kesukaan Tuhan, kesukaan Tuhan, kekuatanmu. kesukaan, Kesukaan Tuhan, kekuatanmu. haleluya, haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali. Kita datang pada Tuhan pagi hari ini bukan dengan hal yang lain. Kita datang pada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita siapkan hati kita, buka hati kita supaya Tuhan berbicara pada saat mari melalui hamba-Nya. Kita naikkan suatu pujian. Dia hanya sesaut doa. Dengan kasih Kristus, Bapak Thomas taruh untuk masuk ke depan berdoa menyambut firman Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu dalam kehidupan, oh haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatiku, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, bila
ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan mencobai hidupmu, bila sengsara melimpah ke atasmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan. Apa yang harus kita lakukan? Berseru, haleluya, memanggil nama. Apa yang kita lakukan? Berdoa, Dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, haleluya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, Bila kelam kabut bila kelam kabut tidak menyentuh dalam hidup saya dan saudara. Oh haleluya. ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan Bila cobaan mencobai hidupmu, bila sengsara melimpah ke atasmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan aku. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti Bapak Thomas kasih ke depan. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya Sekali lagi berseru, berseru panggil nama Yesus. berseru, memanggil namanya. Haleluya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Amin. kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan,
kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Bahkan waktu yang ada ini Tuhan, kami gunakan di dalam kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian yang telah disampaikan Tuhan. Kami percaya Engkau bertakhta di setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat puji-pujian Tuhan. Baik WL Tuhan, singer, pemain musik yang ada semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai mereka lebih dan lebih lagi, sehingga lewat pelayanan mereka nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang dipermuliakan. Dan saatnya kami akan mempersiapkan kehidupan kami, mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelumnya Tuhan, mari Engkau tilik kami semua Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang sebentar kami dengar Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, dan boleh masuk dan tertanam dalam setiap kehidupan kami, sehingga bila kami pulang sebentar Tuhan, kami tidak pulang dengan hampa, kami tidak pulang dengan kosong Tuhan, tapi kami boleh pulang dengan membawa berkat sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Kami percaya bahwa secara khusus Engkau sudah mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan nanti benar-benar merupakan isi hati Tuhan yang akan kami dengar saat pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Salam sehat selalu. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu pujian yang kita sudah dengar tadi, akhir daripada sebelum firman Tuhan. Ketika kita ada dalam satu kesesakan, ketika kita dalam satu ketakutan yang luar biasa, pujian mengatakan berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ketika kita lakukan hal itu saudara, maka pertolongan yang ajaib daripada Tuhan akan kita terima dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada bulan ini masih berbicara tentang pujian dan penyembahan. Kita akan berbicara tentang pujian dan penyembahan saudara. Kita akan ambil dalam kitab Nabi Daniel. Kitab Nabi Daniel pasal yang ke-6. Ada satu ayat yang sangat indah di sana. Daniel pasal yang ke-6, kita akan melihat ayat yang ke-11. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daniel 6 ayat yang ke-11, demikian firman Allah berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin saudara. Ketika Daniel mendengarkan bahwa ketetapan yang diberikan, yang dibuat oleh raja saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel? Sebelum kita masuk lebih ke dalam pembacaan ini saudara, kita akan melihat di dalam pasal yang ke-6 saudara, di ayat yang ke-2, di situ dikatakan, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja. Ada angka 120 saudara. 120 adalah jumlah daripada para wakil raja, para gubernur yang ada pada saat itu saudara. 120 di dalam Alkitab ada artinya saudara. Yang pertama, kita akan melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 saudara. Sebelum kita masuk dalam pembacaan kita pertama,
kita akan melihat arti daripada kata 120. Yang pertama kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Firman Allah berkata, "Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Saudara, artinya saudara, firman Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 3 tadi berkata bahwa 120 itu adalah umur manusia, berakhirnya manusia, dan daging itu akan berakhir, saudara. Dan yang kedua yang saya dapatkan, saya belajari saudara, angka 120 terdapat dalam kitab Ulangan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan, supaya kita mengerti saudara, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-7, saya akan bacakan lagi di dalam Alkitab. Di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7, firman Allah berkata, "Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang." Saudara, ada dua hal yang kita bisa ambil di dalam pembacaan kita. Yang pertama dalam Kejadian, saudara, di situ dikatakan akan berakhirnya manusia. Dan yang kedua terdapat dalam kitab Ulangan 34 ada kematian, saudara. Kalau kita kaitkan dalam kitab Daniel, akhir daripada kehidupan 120 orang ini, kita akan melihat bagaimana kehidupan mereka akhir daripadanya, saudara. Yang terdapat di dalam kitab Kejadian dan kitab Ulangan berbicara tentang berakhirnya kehidupan manusia dan kematian. Dan ini pun akan dialami oleh 120 orang tadi, saudara. Kalau kita bertanya siapa 120 orang, saudara? Kalau saudara bisa membaca dalam kitab Daniel kembali dalam pasal yang ke-6, saudara, di situ kita akan melihat 120 orang ini adalah wakil-wakil raja yang raja tempatkan dalam setiap gubernur-gubernur yang ada, saudara. Kalau kita bisa melihat di Indonesia ini ada gubernur-gubernur, ada wakil-wakil raja, mereka ditempatkan, ada beberapa daerah. Mereka adalah jumlah 120 orang, saudara, ditambah 2 orang perdana menteri. Dan 122 orang ini yang mereka datang kepada Raja Darius, saudara. Begitu ramainya mereka datang kepada Raja Darius, mereka tidak mengutus beberapa orang untuk bertemu dengan raja. Seakan-akan mereka ingin mengeroyok raja. Kalau saya belajar, saudara, mereka ingin demonstrasi di depan raja. Kalau mereka mau, saudara, mereka bisa mengutus beberapa orang untuk bertemu dengan raja. Tapi karena hati mereka sudah penuh dengan kebencian, karena hati mereka sudah penuh dengan kecemburuan, saudara, maka firman Tuhan berkata 122 orang ini mereka datang menghadap raja. Mereka membuat seakan-akan keadaan pada saat itu bahwa negara sudah tidak aman lagi, saudara. Negara dalam keadaan darurat, negara dalam keadaan kacau. Supaya apa? Supaya raja membuat satu keputusan. Karena begitu luar biasanya desakan daripada 122 orang ini, begitu masifnya mereka mendesak raja, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun Raja Darius dia begitu mengasihi Daniel, akhirnya dia membuat satu keputusan, suatu larangan untuk semua orang pada saat itu untuk tidak meminta, tidak menyembah kepada dewa, tidak meminta kepada manusia selain kepada raja. Ketika surat ketetapan ini sudah dibuat, saudara, dan akhirnya surat ini didengar oleh Daniel. Dan kita baca kembali di dalam ayat yang ke-11 dalam pasal ke-6. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, apa yang dilakukan Daniel, saudara? Kalau hanya jabatan yang dipertaruhkan, mungkin masih bisa, saudara. Kalau konsekuensinya ketika dia melanggar perintah daripada raja, hanya jabatan, mungkin masih bisa. Tapi kalau berbicara tentang kehidupan, saudara, karena setiap manusia, siapapun juga dia, ketika dia melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh raja, konsekuensinya, akibatnya dia akan dilemparkan di dalam gua singa. Ketika dia sudah dilemparkan dalam gua singa, tidak ada lagi yang dapat menolong dia, saudara.
Oleh sebab itu dalam firman Tuhan dalam ayat 11, ketika Daniel mendengar apa yang sudah ditetapkan raja ini keluar, saudara, dia mengambil satu sikap yang baik. Dia datang kepada Tuhan, dia berlutut berdoa menyembah kepada Tuhan, karena Daniel tahu hanya menyembah kepada Tuhan, hanya berdoa kepada Tuhan, pertolongan itu datang dalam kehidupannya. Berdoa kepada Tuhan itu jauh lebih baik, menyembah kepada Tuhan itu jauh lebih indah, memuji Tuhan itu lebih jauh lebih mulia daripada mendengar dan mendengar apa yang dikatakan orang-orang yang tidak senang kepada dia, saudara. Karena Daniel tahu hanya dengan menyembah kepada Tuhan, hanya dengan memuji kepada Tuhan, maka pertolongan itu hadir di tengah-tengah kehidupannya. Tadi pujian akhir dari sebelum firman Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan, berdoa. Karena ketika kita berseru dan berdoa, maka Tuhan segera mungkin dia akan menolong setiap kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Amin. Dan ini yang dilakukan oleh Daniel dalam kehidupannya. Tidak ada lagi dapat yang menolong dia. Semua benci kepada dia, semua tidak senang kepada dia. Hanya satu kunci dalam kehidupan Daniel, dia tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Hanya dengan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, menyembah dan memuji nama Tuhan, maka di saat itu pula Tuhan turun untuk menolong Daniel. Lebih indah, lebih mulia ketika dia menyembah daripada Tuhan, daripada dia mendengar perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saudara, ketika kita mendengar ada perkataan-perkataan yang menyudutkan kita, perkataan-perkataan tidak membangun, mari kita abaikan semua. Lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih mulia dalam kehidupan. Di dalam doa Daniel, di dalam dia menyembah kepada Tuhan, di dalam dia memuji Tuhan, Daniel percaya, Daniel ingin menghadirkan Tuhan di tengah-tengah masalahnya. Daniel ingin melibatkan Tuhan di dalam persoalan yang dia hadapi. Karena Daniel percaya ketika dia libatkan Tuhan dalam masalahnya, ketika dia datangkan Tuhan dalam persoalannya, maka Tuhan pun akan terlibat di dalam masalah yang dia hadapi, saudara. Masalah boleh datang bagi Daniel, persoalan boleh datang bagi Daniel, tapi itu tidak membuat Daniel lupa kepada Tuhan. Ketika dia mendengar suara bahwa ketetapan ini tidak bisa dibatalkan lagi, mau tidak mau, hanya Tuhanlah penolong satu-satunya dalam kehidupannya. Dia menyembah kepada Tuhan, dia memuji kepada Tuhan, karena bagi Daniel itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia bagi kehidupannya. Dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia mengagungkan nama Tuhan. Dan kita melihat ketika Tuhan mendengar pujian daripada Daniel, ketika Daniel melibatkan Tuhan dalam masalahnya, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dan kita akan melihat akhir daripada kehidupan 120 orang ini, saudara. Kalau kita bisa mulai dari pasal 6 ayat pertama sampai seterusnya, ada begitu kebencian kehidupan mereka kepada Daniel, ada begitu kemarahan mereka kepada Daniel. Menjadi pertanyaan kita, bagaimana kehidupan mereka akhir daripadanya, saudara. Angka 120 tadi saya katakan adalah berbicara tentang berakhirnya, dan yang kedua berbicara tentang kematian, saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ketika kita ada dalam masalah persoalan, saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri, kita berlutut berdoa, kita memuji nama Tuhan, kita mau hadirkan Tuhan di tengah-tengah masalah kita mau libatkan Tuhan dalam persoalan kita libatkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Karena kita percaya ketika kita libatkan Tuhan dalam masalah kita, maka Tuhan pun akan terlibat dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat kisah dari dalam Injil Lukas, saudara, ada satu kisah yang begitu menarik, hampir sama dengan apa yang dialami oleh Daniel. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, saudara, ini satu kisah yang sudah tidak asing lagi. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, kita akan melihat ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, saudara. Kalau kita bisa melihat kisah daripada Sakeus, saudara, ketika Sakeus mendengar ada kehadiran Yesus, ada satu kerinduan dalam kehidupan Sakeus untuk dia bertemu dengan Yesus. Walaupun secara fisik
Dia tidak begitu luar biasa. Untuk dia mendapati, untuk dia melihat Yesus, dia berusaha untuk menaiki sebuah pohon untuk melihat, saudara. Dan yang kedua, saudara, ada begitu banyak perkataan-perkataan yang tidak membangun bagi kehidupan dia. Ada begitu banyak orang yang mencemooh Sakeus pada saat itu. Tapi bagi Sakeus, kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarganya itu lebih baik, lebih penting, lebih mulia dibandingkan hanya dia mendengar cemoohan daripada orang-orang yang ada di luar sana. Begitu masifnya orang-orang berkata bahwa Sakeus adalah orang tidak benar. Dia adalah pemungut cukai yang mengambil hak orang. Tapi Sakeus tidak peduli, saudara. Karena Sakeus tahu, karena Sakeus percaya kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupannya, kehadiran Yesus di tengah-tengah rumah tangganya itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia hanya dibandingkan dengan perkataan-perkataan orang yang ada di sekelilingnya. Dan ini terjadi dalam kehidupan Daniel, saudara. Ketika ketetapan itu sudah turun, dia mengambil bagian yang terbaik. Dia datang kepada Tuhan. Dia libatkan Tuhan di dalam masalahnya. Ketika dia libatkan Tuhan, apa yang Tuhan buat bagi dia? Ketika kita libatkan Tuhan dalam masalah kita, saudara. Kita jadikan Tuhan partner kita, teman kita dalam pergumulan kita. Apakah Tuhan hanya berdiam diri saja? Apakah Tuhan hanya menjadi penonton? Oleh sebab itu dalam Injil Matius, saudara, ketika kita libatkan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah berdiam diri, saudara. Dalam Injil Matius, di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, di dalam ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ada panggilan, ada undangan daripada Yesus untuk kita mendekat kepada Yesus. Apakah hanya sekedar Tuhan mengundang kita? Apakah hanya sekedar Tuhan memanggil kita untuk kita mendekat kepada Yesus? Tujuan Yesus memanggil saya dan saudara, tujuan Yesus untuk kita hadir di tengah-tengah kehidupannya, karena Yesus ingin memberikan satu jalan keluar ketika kita ada dalam masalah. Lanjut daripada ayat ini, saudara, karena aku, amin, saudara, apa, saudara? Akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita libatkan Tuhan dalam masalah kita, saudara, Tuhan tidak akan berdiam diri. Tuhan tidak hanya menjadi penonton biasa, tapi Tuhan akan memberikan kelegaan daripada kita. Oleh sebab itu ketika Yesus mengundang saya dan saudara untuk kita mendekat, untuk kita menyerahkan masalah kita, tidak hanya sekedar dia memanggil saya dan saudara, tidak hanya sekedar dia mengundang saya dan saudara, tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin, saudara, memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Dan ini terjadi dalam kehidupan Daniel. Ketika Daniel melibatkan Tuhan di dalam masalahnya yang begitu berat, dia tidak melupakan Tuhan ketika dia ada dalam kesesakan. Apa yang Tuhan buat bagi dia, apa yang Tuhan lakukan bagi Daniel, dan bagaimana nasib daripada 120 orang kalau kita bisa melihat dalam kitab Nabi Daniel, saudara. Ketika Daniel melanggar titah daripada raja, ketika Daniel sudah melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh raja, apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel, saudara? Kalau kita kembali dalam kitab Nabi Daniel, saudara, inilah konsekuensi yang didapatkan oleh Daniel, saudara. Di ayat yang ke-17 kembali dalam pasal yang ke-6, saudara. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua Sina. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Inilah konsekuensi akibat daripada apa yang didapatkan oleh Daniel ketika dia melanggar perintah daripada raja. Mau tidak mau, suka tidak suka, Daniel harus dibuang ke dalam gua Sina. Karena dia sudah melanggar perintah daripada raja. Raja sudah menetapkan semua orang yang ada pada saat itu dalam waktu 30 hari untuk tidak menyembah, untuk tidak meminta kepada dewa, kepada manusia selain kepada raja. Tapi hal itu tidak membuat Daniel berdiam diri. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah kepada Tuhan, karena dia percaya hanya Tuhan sajalah yang mampu menolong kehidupan dia. Ketika dia melanggar hal ini, maka Daniel diambil, saudara, dan dia dilemparkan ke dalam gua Sina.
Ketika Daniel ada dalam gua singa, apa yang terjadi di dalam gua singa, saudara? Ketika Daniel melibatkan Tuhan dalam masalahnya, ketika Daniel menjadikan Tuhan teman dalam persoalannya, apa yang Tuhan buat bagi Daniel ketika Daniel ada dalam gua singa, saudara? Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan dalam masa yang tidak menyenangkan. Apa yang Tuhan buat bagi dia? Apakah Tuhan berpangku tangan bagi Daniel? Apakah Tuhan berdiam diri bagi Daniel? Ketika firman Tuhan berkata, ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, saudara, firman Allah berkata, semua singa yang ada dalam gua itu, mereka berdiam diri. Seakan-akan mereka tidak melihat ada mangsa yang turun, ada mangsa yang dibuang ke dalam gua singa. Mereka punya mata, saudara. Dan setiap ada yang dibuang ke dalam gua singa, pastilah mereka akan mati, saudara. Tapi ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, singa tidak dapat berbuat apa-apa. Sepertinya mereka buta, seperti mereka tidak dapat melihat ada yang masuk ke dalam gua mereka. Itu semua terjadi karena Tuhan ada bersama Daniel. Amin. Karena Daniel sudah libatkan Tuhan di dalam masalahnya. Ketika Daniel melibatkan Tuhan dalam masalahnya, maka Tuhan pun terlibat di dalam masalah yang dialami oleh Daniel. Dan ketika Daniel ada dalam gua singa, saudara, singa tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka berdiam diri. Seakan-akan mereka melihat Daniel adalah seorang yang luar biasa, yang tidak mampu mereka makan, yang tidak mampu mereka lawan, saudara. Karena bukan karena Daniel, tapi semata-mata karena kuasa Tuhan ada bersama Daniel pada saat itu. Ketika keesokan harinya, firman Tuhan berkata, Raja Darius datang kepada melihat apa yang terjadi, saudara. Raja melihat bahwa Daniel itu masih hidup, saudara. Gua singa bukan untuk Daniel, saudara. Gua singa bukan untuk Daniel mengakhiri hidupnya, tetapi gua singa hanya untuk orang-orang yang selalu membenci Daniel. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat-ayat yang terakhir, di dalam ayat pembacaan ayat pasal 46, saudara, di ayat yang ke-25, di situ firman Tuhan berkata, Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparnya ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dalam gua itu, apa yang terjadi? Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kalau kita kaitkan kembali di dalam pembacaan kita, saudara, di dalam angka 120, angka 120 terdapat di dalam, tadi kita baca dalam kitab Kejadian Ulangan, saudara. Berakhirnya kehidupan manusia, berakhirnya daging manusia, dan berbicara tentang kematian. Inilah akhir daripada kehidupan 120 orang ini. Gua singa bukan untuk Daniel. Gua singa bukan mengakhiri hidup Daniel, tapi gua singa diperuntukkan untuk orang-orang yang terlibat memberikan satu berita yang tidak benar kepada raja, saudara. Dan ketika mereka dilemparkan, firman Allah berkata, apa yang terjadi? Belum mereka masuk sampai ke dalam, mereka sudah diterkam, bahkan diremukkan sampai pada tulang-tulangnya, saudara. Luar biasa, saudara. Kalau kita bisa melihat kisah ini, sangat luar biasa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari libatkan Tuhan, saudara, di dalam masalahmu. Hadirkan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Memang tidak mudah kita memuji Tuhan, memang tidak mudah kita menyembah kepada Tuhan, memang tidak mudah kita berdoa kepada Tuhan kalau keadaan kita tidak menyenangkan, saudara. Apalagi kalau itu keadaan menyangkut hidup kita, saudara. Ada ancaman kematian, itu akan sulit, saudara. Terkadang kita memikirkan bagaimana, dan kita lupa lagi kita akan menyembah kepada Tuhan. Tapi kita mau belajar seperti Daniel, walaupun ancaman kematian itu ada di hadapannya, tapi tidak membuat Daniel lupa kepada Tuhan. Karena Daniel percaya hanya dengan dia menyembah, hanya dia dengan berdoa, berlutut, memuji nama Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongan yang ajaib kepada Tuhan. Ada pujian mengatakan, pertolonganmu begitu luar biasa, pertolonganmu begitu ajaib,
Pertolongan ajaib yang Tuhan berikan kepada Daniel itu terjadi di tengah-tengah kehidupan Daniel ketika dia ada di dalam gua singa, saudara. Singa tidak dapat berkutik, singa tidak dapat berbuat apa-apa karena Tuhan ada bersama dengan Daniel. Tetapi ketika 122 orang dan keluarganya ini, saudara, mereka dibuang semuanya habis, saudara. Makanya singa-singa berkata kepada singa-singa yang lain, saudara, makan kenyang kita hari ini, bro. Kalau hanya Daniel yang mereka makan itu tidak cukup bagi mereka, saudara. Karena singa kalau sudah lapar, saudara, satu hari itu dia bisa makan 15-20 kilo daging, saudara. Kalau hanya Daniel sendiri mungkin tidak cukup, saudara. Tapi yang Tuhan berikan kepada mereka, kepada singa-singa ini adalah orang-orang yang sebelumnya mereka membuat kefitnahan, membuat kebencian di dalam kehidupan. Akhir daripada kehidupan 120 orang ini adalah kematian. Berakhirlah hidup mereka. Karena apa, saudara? Karena hati mereka penuh dengan kebencian. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, jangan pernah kita lupakan Tuhan. Di dalam doamu, di dalam penyembahanmu. Hanya di dalam doa dan penyembahan kita, hanya di dalam kita berdoa berlutut, maka di sana kita akan mendapatkan pertolongan bagi daripada Tuhan. Terkadang kita melihat keadaan, saudara, baru kita bisa datang kepada Tuhan. Terkadang kita melihat sikon kita, baru kita bisa dapat menyembah kepada Tuhan. Kalau saya ingat waktu kejadian kulit babi, saudara, setelah kejadian itu berakhir dan ketika gereja mulai dibuka, belum ada yang datang gereja, hanya 1-2 orang. Bahkan ada yang berkata, jangan dulu gereja, di luar sana belum aman. Di luar memang belum aman, saudara, tapi dalam gereja aman. Ada yang mengatakan jangan dulu gereja, jangan dulu ibadah, keadaan belum aman. Tapi tidak membuat ciut keluarga itu, dia tetap setia dan setia. Dia tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan di luar, karena dia tahu datang kepada Tuhan itu lebih indah, lebih baik daripada hanya mendengar perkataan-perkataan yang melemahkan. Amin, saudara. Ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan yang melemahkan, saudara, kita mau abaikan semuanya itu. Lebih baik kita datang kepada Tuhan, karena itu jauh lebih indah, jauh lebih baik, dan jauh lebih mulia bagi Tuhan. Karena di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan Daniel. Tuhan nyatakan pertolongannya bukan di luar, tapi di tengah-tengah di dalam gua singa yang tidak mungkin dapat tertolong oleh siapapun juga. Manusia mungkin tidak dapat menolong, raja mungkin tidak dapat menolong ketika Daniel ada dalam gua singa. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi pada Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan kita, jangan pernah kita mau melupakan Tuhan. Ketika kita ada dalam kesesakan, tetap sembah Dia, tetap memuji Dia, tetap berdoa kepada Tuhan. Karena di sanalah pertolongan itu akan kita ambil, akan kita terima, akan kita dapatkan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan berseru untuk menolong kita. Ketika kita mengangkat tangan untuk menandakan bahwa kita tidak mampu, maka Tuhan akan menurunkan tangan untuk menolong kita. Ketika kita libatkan Tuhan dalam masalah kita, maka pun Tuhan akan terlibat lebih lagi untuk Dia menolong, untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saya dan saudara. Gua singa bukan untuk Daniel, karena Daniel ada bersama dengan Tuhan. Gua singa diperuntukkan bagi orang-orang yang tadi saya sudah katakan ada 120 orang ditambah 2 Perdana Menteri dan keluarganya. Karena akhir daripada kehidupan mereka adalah kematian. Berakhirlah kehidupan mereka, saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saudara, mungkin di luar sana kita melihat, kita mendengar ada begitu berita-berita yang tidak menyenangkan, ada begitu keadaan-keadaan yang menakutkan, saudara. Tapi kita mau abaikan semuanya. Jauh lebih indah ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Akibat daripada COVID ini, saudara, masih ada orang yang belum datang kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur kita yang ada pada pagi hari ini, saudara. COVID ini tidak akan pernah berakhir, dan itu masih akan lama, saudara. Bahkan pakar mengatakan mungkin tahun 2022 itu akan berakhir, saudara. Walaupun vaksinnya sudah ada, tapi itu belum menjamin kesembuhan, saudara. Sampai kapan kita akan menunggu, saudara? Kemarin masalah pilkada, ada yang mengatakan jangan dulu, dibatalkan dulu. Apa yang dikatakan oleh Presiden? Sampai kapan COVID ini akan berakhir? Kita tidak pernah tahu. Dan kita juga tidak pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir. Apakah kita menunggu sampai akan berakhir baru kita mau datang menyembah, memuji nama Tuhan? Tidak, saudara. COVID boleh berjalan, tapi penyembahan kita
pujian kita kepada Tuhan jangan pernah putus. Amin saudara. Karena di sanalah pertolongan daripada Tuhan akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun masalah, persoalan, pergumulan kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Tetap dalam penyembahanmu, tetap dalam pujianmu, karena di sanalah pertolongan Tuhan akan kita dapatkan. Pada kesempatan yang terbaik ini juga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, kepada seluruh sidang jemaat yang beberapa waktu yang lalu, saudara, kurang lebih 40 hari yang lalu saya operasi, saudara, yang sudah membantu, baik yang sudah membesuk saya di rumah sakit, baik teman-teman hamba Tuhan yang sudah mengurus, bahkan ada beberapa keluarga juga yang sudah membantu biaya operasi kemarin di tempat yang baik ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Segala apa yang saudara berikan hanya Tuhanlah yang tahu. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Lewat firman yang sudah kami dengar Tuhan, ada suatu pelajaran yang begitu indah yang kami dapatkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kesesakan yang kami alami, kami hadapi Tuhan, kami ingin tetap menyembah, berlutut berdoa, memuji akan nama-Mu. Karena di sanalah kekuatan yang kami akan dapatkan. Karena di dalam pujian, di dalam penyembahan kami, di sanalah pertolongan ajaib kami akan dapatkan Tuhan. Lewat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami tetap berseru memohon hanya kepadamu Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, ada begitu banyak masalah yang kami hadapi, tapi itu tidak membuat kami untuk jauh daripadamu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua yang hadir. Biarlah Engkau saja yang kami puji muliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan juga kami bersyafaat bagi bangsa negara kami Indonesia yang besar ini Tuhan. Bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai Tuhan. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tapi hanya kami berseru kepadamu Tuhan, memohon belas kasih-Mu Tuhan, memohon pengampunan daripadamu Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni bangsa kami, mau kasihani bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden yang ada, seluruh jajaran menteri pembantu beliau yang ada, seluruh gubernur, wakil gubernur yang ada, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati, sampai yang terendah. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan Engkau berikan kemampuan kepada pemerintahan kami untuk mengambil satu tindakan kebijakan yang baik, yang memihak kepada raja, kepada masyarakat Tuhan. Engkau mampukan Tuhan kepada pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden yang ada, untuk menghadapi masalah yang besar di tengah-tengah yang terjadi atas bangsa negara kami. Kami juga berdoa buat aparat keamanan, baik TNI maupun kepolisian, yang menjaga bangsa negara kami. Berikan kemampuan kepada mereka Tuhan untuk menjaga, mengamankan bangsa kami. Kami juga berdoa buat pilkada serentak tanggal 9 Desember Tuhan, yang akan diadakan hampir seluruh bangsa kami ini Tuhan, khususnya yang ada di NTB, ada 7 kabupaten dan kota, terlebih khususnya yang ada di Kabupaten Bima Tuhan. Biarlah pilkada tanggal 9 Desember nanti berjalan damai, berjalan aman. Siapapun yang terpilih nanti, itu semua adalah rencana kehendak-Mu Tuhan. Di masa-masa kampanye hari-hari ini Tuhan, Engkau jauhkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan Tuhan. Biarlah keadaan kondusif, keadaan yang baik itu boleh ada, tercipta ketika di tengah-tengah kampanye yang ada. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat pelayanan yang ada di muka bumi ini, terlebih khususnya yang ada di tempat ini Tuhan. KPD Nerwastu Bima yang masih berjalan sampai saat ini Tuhan, itu bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, bukan karena kami kuat, tapi kami percaya itu semua karena pertolongan yang ajaib Engkau berikan. Berdoa buat Ibu Gembala yang kami cintai Tuhan, di dalam masa tuanya Tuhan, Engkau berikan kekuatan ekstra
mesra Tuhan. Engkau berikan kemampuan, hikmat, marifat surgawi turun ke atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebijaksanaan daripadamu Tuhan turun ke atas hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan, memampukan hamba-Mu Tuhan untuk membawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu, untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, dewasa sampai usia lanjut Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati yang dalam kelemahan Tuhan, Engkau mau kuat sakit, Engkau mau sembuhkan dalam pergumulan yang berat Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan pelayanan yang ada di tempat ini akan berjalan terus sampai kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah akhiri firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, kerjakan, kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan semuanya hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan di dalam kami melangkah di hari yang akan datang. Rasa syukur kami akan menaruh persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan, layakkan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan suatu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Terima kasih atas persembahan saudara. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Tafran. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Termasuk dalam informasi kegiatan ibadah. Ibadah sepanjang minggu ini berjalan sebagaimana jadwal yang ada. Hari Selasa ada ibadah wanita, hari Rabu ada ibadah remaja pemuda, hari Jumat ada ibadah kaum pria, dan untuk ibadah raya minggu depan tanggal 1 November 2020 ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Pelayan perjamuan kudus untuk ibadah pagi Bapak Thomas Taru, Bapak Haryanto, dan Bapak Timotius Daryanto. Sedangkan pelayan perjamuan kudus untuk ibadah malam Pendeta Muda Ferry Sumule dan Pendeta Pembantu Michael Mokolomban. Lewat kesempatan yang baik pagi hari ini kami menyampaikan mewakili Ibu Gembala menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada adik Jeremy Kalwara Ginting tanggal 31 Oktober. Demikian juga selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Hendra Rusli dan Ibu Olivia Teja Kusuma
ulang tahun yang ke-13 tanggal 26 Oktober. Bapak Edison Lau dan Ibu Silia Sinta, ulang tahun pernikahan yang ke-7 tanggal 31 Oktober. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun, baik ulang tahun tambahan usia maupun ulang tahun pernikahan. Puji Tuhan, pagi hari ini lewat kesempatan ini kami sampaikan bahwa sebagaimana beberapa waktu lalu hasil pertemuan bersama dengan Ibu Gembala bahwa untuk minggu pertama setiap bulan akan dijalankan ekstra persembahan untuk persembahan diakonia. Itu sebabnya kita hari ini ada di minggu terakhir dari bulan Oktober, dan minggu depan adalah minggu awal bulan November. Sehingga Bapak Ibu sekalian, minggu depan akan ada ekstra persembahan untuk persembahan diakonia, kas diakonia, dan di depan sudah ada amplop yang sudah di-print, dan nanti setelah Bapak Ibu keluar bisa mengambil amplop yang ada di depan untuk dibawa pulang, sehingga minggu depan Bapak Ibu bisa mengisi persembahan diakonia di amplop-amplop yang sudah ada. Memang beberapa waktu lalu disampaikan kita memberi saja, tetapi saran dari Ibu Gembala sebaiknya kita isi di amplop, dan di amplop yang sudah disediakan ada nama di situ. Jadi kita bisa menulis nama di amplop itu, sehingga setiap bulan minggu pertama ketika kita memberikan persembahan diakonia, dan itu akan dicatat. Ada yang mungkin mau memberi secara satu keluarga, silahkan. Ada yang mau memberi secara pribadi, silahkan. Semua untuk kita, semua untuk pelayanan, ya, semua untuk persembahan diakonia ini, untuk kalau ada yang sakit, kalau ada yang kedukaan dan lain sebagainya, itu akan dipakai untuk jemaat juga. Itu sebabnya lewat kesempatan yang baik ini kami sampaikan, sebentar sesudah Bapak Ibu keluar, amplop sudah disediakan, bisa diambil. Berkeluarga silahkan, atau mungkin ada yang mau memberi pribadi silahkan, karena minimal kita memberi satu bulan 10.000. Jadi satu bulan 10.000. Satu tahun, kalau ada yang mau langsung memberikan satu tahun, isi di amplop dan ditulis, bisa seperti itu. Itu yang kami dapat sampaikan lewat kesempatan ini, dan biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah, nanti untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun minggu lalu, untuk dapat maju ke depan, sebentar akan didoakan oleh Ibu Gembala. Ada saudara Willy, nanti akan maju ke depan, akan didoakan. Saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Sebelum saudara Akbila atau Willy maju ke depan, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan suatu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Nanti doa berkat dan penutup kami serahkan kepada Ibu Gembala. Yesus, kau mengalah
seumur hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, Engkau hadir di tengah kami. Saat ini Tuhan, hamba mau berdoa buat anakmu Billy yang Engkau boleh Tuhan tambahkan usia lagi setahun. Engkau lihat Tuhan di hadapan-Mu, dia berdiri berdoa mengucap syukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah tolong dia, Engkau sudah lindungi dia, Engkau sudah tambahkan usia sepanjang tahun ini. Biarlah Tuhan mulai pada hari ini, minggu, bulan, tahun berganti tahun, kiranya Engkau Allah memberkati pemuda ini Tuhan. Dan biarlah pemuda ini Tuhan boleh menjadi berkat guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan daripada-Mu Engkau Tuhan tolong agar menjadi milik Tuhan dari Billy sebagai anak-Mu Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan akhiri acara ibadah kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kebaikan Allah yang selalu kami rasakan dalam penghidupan kami. Ternyata kalau pagi hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada, kami boleh berada kekuatan, kesehatan daripada-Mu, dan Engkau boleh berikan Tuhan kesempatan yang indah di mana kami boleh beribadah mengucap syukur kepadamu. Kami percaya apa yang Tuhan, oh segala Tuhan, kami datang kepadamu tidak akan sia-sia Tuhan, karena kami Tuhan sudah diberikan kekuatan daripadamu lewat firman-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau, baik Tuhan pelayan-pelayan, baik song leader Tuhan, oh singers, pemain musik. Pakailah Tuhan talenta-talenta yang Kau berikan buat mereka guna hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk menopang pelayanan pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau tilik dan Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau sudah pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Dan Tuhan tolong sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami serahkan acara ibadah di dalam tangan-Mu. Dan Tuhan tolong juga Tuhan seluruh jemaat Tuhan GPI DI Narwaslu Tuhan, sepanjang minggu ke depan Tuhan tetap menolong, menjaga dan memberkati Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa hamba-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai saudara dan saya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.